Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktaviani, NIM A1B021004. Baik, di sini saya akan menjawab persoalan nomor 1, yaitu sebutkan dan jelaskan kaidah-kaidah dasar fikih dan sebutkan 5 contoh implementasi kaidah dasar fikih dalam kehidupan sehari-hari di daerah kalian. Baik, kaidah pertama yaitu setiap suatu bergantung pada maksud atau niat pelakunya. Contohnya, saya hibahkan barang ini kepada Anda untuk selamanya, tapi saya meminta uang 1 juta rupiah. Meskipun katanya hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukan hibah, tetapi merupakan akad jual beli. Kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya kerugian. Contoh, terjadi perselisihan penjual dan pembeli. Kaidah ketiga yaitu kesulitan itu dapat mendatangkan atau menarik kemudahan. Contohnya, seseorang yang meminjam barang kepunyaan orang yang dikenalnya, kemudian barang tersebut telah rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya. Kaidah keempat yaitu kemendaratan harus dihilangkan. Contoh, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Kelima yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum. Contoh, transaksi kurs mata uang atau saf, penyelesaian transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari, kemudian setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Salsabila, NIM A1B021027. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Berikut pertanyaannya. Sebutkan dan jelaskan maqasid syariah dan sebutkan 5 contoh implementasi maqasid syariah. Yang pertama, maqasid syariah untuk melindungi agama. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini. Seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahannya dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Yang kedua, maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas dan diat. Yang ketiga, maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba. Yang keempat, maqasid syariah untuk melindungi harta. Maqasid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda, dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Yang kelima, maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan maka membuat zina menjadi terlarang dan dapat memberikan dampak negatif baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Contoh penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahannya dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faisal Fadila dari kelas A Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester agama. Contoh pertanyaannya yaitu banyak terjadi perbedaan-perbedaan dalam mazhab, baik itu akidah maupun fikih. Mengapa bisa muncul perbedaan tersebut? Sebutkan contoh-contoh kelompok tersebut dan kelompok mana yang menurut kalian benar, serta bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut.
Jawaban saya yaitu sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat atau mazhab dikarenakan perbedaan persepsi dalam usul fikih, serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid. Ada 4 mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Semua kelompok mazhab ini adalah mazhab yang seluruhnya benar. Tetapi karena saya sudah dari kecil mengikuti mazhab Syafi'i, saya lebih memilih mazhab Syafi'i. Dan rata-rata masyarakat Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i. Untuk menyikapi perbedaan mazhab, kita hanya diam saja dan jangan berkomentar tentang perbedaan tersebut. Perkenalkan, nama saya Ferry Hamdani, NIM A1B 021014. Di sini saya akan menjawab nomor soal yang keempat, yang soalnya berbunyi, Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Apa pendapat kalian? Jelaskan dengan argumen kalian. Baiklah, pendapat saya di sini, karena Indonesia tidak menerapkan hukum Islam karena Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang memiliki banyak beragam agama atau memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, di mana setiap agama tersebut harus saling bersatu. Kalau menggunakan hukum Islam, bagaimana dengan orang yang non-Islam? Tentu orang yang non-Islam akan keberatan dan menolaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Baik, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yang dimana bunyi pertanyaannya adalah, Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW muncul sekitar 1400 tahun yang lalu dan masih eksis sampai sekarang. Apa yang membuat agama Islam tetap eksis dan bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modernisasi? Jelaskan. Baik, dalam soal tersebut terdapat 2 pertanyaan, yang dimana pertanyaan yang pertama yakni apa yang membuat agama Islam tetap eksis. Ada 2 modal utama Islam untuk bisa eksis. Pertama, bahasa Arab. Ca'nu rahimahullah pernah bilang, agak sulit dimengerti bagaimana dalam suatu masyarakat yang sederhana atau jazirah Arab berkembang bahasa yang begitu canggih sampai bisa menampung firman Tuhan yang terakhir, yakni Al-Quran. Bahasa yang paling berpengaruh dalam peradaban dunia itu Sanskerta, Yunani, Latin, dan Arab. 3 yang pertama sudah mati, tapi bahasa Arab masih hidup. Jangankan membaca bahasa Latin ratusan tahun lalu, sekarang saja sudah susah. Sementara buku-buku bahasa Arab itu sejak ratusan tahun sebelum Nabi masih dapat dibaca sampai sekarang. Kira-kira kalau Al-Quran yang terdiri dari 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat itu ditulis pakai bahasa Indonesia, apakah akan ada manusia yang menghafalnya? Saya rasa mustahil. Pancasila saja susah dihafal, tapi karena Al-Quran pakai bahasa Arab, orang-orang bisa menghafalnya, bahkan anak remaja sekalipun. Yang kedua, agama Islam itu sendiri. Dengan bermodalkan Al-Quran dan hadis, dengan tuntunan para ulama yang mampu, Islam mampu menjawab semua permasalahan manusia, generasi ke generasi, mulai dari manusia bangun tidur sampai tidur kembali, dari masuk keluar WC sampai masuk keluar pasar, dari hubungan dengan Allah atau ibadah, sampai hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Semuanya dibahas tuntas, karena kemampuan Islam menjelaskan segala permasalahan manusia tak mengherankan jika manusia dapat menerima Islam dengan baik. Indonesia saja yang dulu manusianya 100% non-muslim, giliran dimasuki Islam berubah menjadi mayoritas hingga kini. Sungguh prestasi dakwah yang luar biasa. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modernisasi? Jelaskan. Islam dan modernisasi sudah diketahui bahwa Islam merupakan agama yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yakni agama yang dianggap paling sempurna. Kesempurnaan Islam sendiri yakni terletak pada sebuah keyakinan. Maksudnya yaitu semakin manusia percaya dengan sepenuh hati jika tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, otomatis manusia akan semakin mendalami Islam serta mengamalkan ajaran Islam, sehingga semakin sempurna pula Islam yang ada pada diri dan hati manusia tersebut. Seperti tujuan dari syariat Islam sendiri, yakni diantaranya yang pertama, kenalkan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, menyuruh manusia untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiga, mengingatkan manusia akan keadaan dan tempat kembalinya, atau gambaran tentang surga dan neraka. Sedangkan modernisasi merupakan perubahan dalam segala aspek kawasan pemikiran dan aktivitas manusia sesuai dengan perkembangan zaman.
Islam sendiri telah membuktikan bahwa Islam bukanlah agama yang memberontak adanya modernisasi. Justru Islamlah menjadi pelopor munculnya modernisasi. Modernisasi ini muncul akibat pengaruh dari budaya barat. Jadi tidak kaget jika gaya dan pergeseran sikap serta mentalitas masyarakat sekitar yang meniru gaya hidup kebarat-baratan. Pada saat itu umat Islam kebingungan ketika dihadapkan dengan munculnya modernisasi ini. Kemudian muncul pula 3 golongan yang masing-masing berbeda dalam menanggapi segala sesuatu yang datang dari bangsa barat tersebut. Antara lain yakni yang pertama golongan yang melarang keras apa yang datangnya dari bangsa barat. Yang kedua golongan yang menerima secara terbuka segala sesuatu yang datangnya dari bangsa barat. Yang ketiga golongan menyaring terlebih dahulu segala sesuatu yang berasal dari bangsa barat. Apa yang sesuai mereka manfaatkan, apa yang tidak sesuai mereka buang-buang jauh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.